Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam program Bagaimana dengan saya, Pendeta Hendy. Saudara, kita telah belajar dari kitab Yosua dari pasal pertama sampai dengan pasal 10 selama beberapa minggu ini. Hari ini saya mengajak saudara kembali melanjutkan akan perenungan kita dari Yosua pasal yang ke-11. Akan saya bacakan Yosua 11 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, "Janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka haruslah kamu lumpuhkan, dan kereta mereka haruslah kamu bakar dengan api." Saudara dikasihi Tuhan, kalau kita lihat kehidupan Yosua sebagai Allah, orang yang disertai oleh Allah, kita melihat banyak tantangan yang dihadapi, saudara. Dari pasal pertama sampai dengan pasal 10 kita melihat tantangan demi tantangan dihadapi oleh Yosua. Namun kita lihat Allah senantiasa menyatakan janjinya dan juga penyertaannya. Dan kalau kita lihat sebagai orang yang disertai Allah, Yosua tidak lepas daripada kesulitan dan juga tantangan. Bahkan semakin hari semakin meningkat, semakin lama semakin sulit apa yang dihadapi. Kita lihat saudara, pertama kali dia tuh menghadapi akan musuh orang-orang di sekitar Kanaan itu, yaitu dengan kota Yeriko, sebuah kota kecil yang nggak terlalu besar, yang bisa dikalahkan dengan mudah dengan pertolongan Tuhan. Kemudian dilanjutkan dengan menghadapi orang-orang Ai, itu pun nggak terlalu sulit, saudara. Dan kalau kita baca ayat pasal 10 yang kita renungkan 2 minggu lalu, kita lihat Yosua menghadapi tantangan lebih besar lagi. Ada 5 raja bersekutu untuk mengepur Israel karena mereka tidak terima Gibeon bergabung dengan orang-orang Israel. Nah, pada waktu itu Yosua juga mendapat kemenangan. Dan kalau pasal 11 kita lihat, saudara, tantangan lebih sulit lagi. Kita baca bahwa begitu banyak raja ketakutan menghadapi orang Israel. Kemudian mereka bersekutu bersama, tentara mereka berkumpul bersama, bersatu bersama untuk menyerang orang-orang Israel. Bahkan dikatakan, saudara, dalam ayat 5 dikatakan jumlah tentara mereka itu seperti pasir di lautan. Betapa luar biasanya, saudara. Kalau saya bayangkan pasir di lautan begitu banyak. Jadi banyak sekali orang-orang tentara yang dihadapi oleh Yosua pada waktu itu. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat bagaimana sikap Yosua. Sebagai manusia dia merasa gentar, dia takut, saudara. Dia bisa merasakan bagaimana dia menghadapi orang begitu banyak. Meskipun yang lalu Allah senantiasa menyertai dia. Tapi di tengah-tengah kesulitan ada ketakutan seperti itu. Allah menyatakan janjinya, Yosua jangan takut. Aku menyertai kamu, aku akan mengalahkan mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Besok dalam waktu seperti ini, mereka semua akan mati, bahkan juga binatang mereka. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat. Dan kalau kita lihat memang kemenangan itu diraih oleh bangsa Israel. Dan kemenangan itu didapatkan bukan kekuatan bangsa Israel, bukan saudara. Tapi kekuatan dari Allah. Di mana kalau kita baca ayat 8 dikatakan Allah menyerahkan mereka kepada orang-orang Israel. Saudara yang kasih Tuhan, kita lihat di sini. Kunci kemenangan Yosua itu dari mana? Ketaatan dia. Pasal 15 dikatakan Yosua taat kepada Tuhan. Dengan firman yang disampaikan oleh Musa, dia senantiasa taat kepada Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita lihat di sini. Yosua taat bukan karena janji Tuhan, bukan karena dia takut kepada Tuhan, tidak, tapi dia taat karena dia mengenal siapa Allah yang dia sembah. Allah yang penuh kasih, Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya, Allah yang senantiasa menuntun umatnya pada jalan yang benar, meskipun bagi umatnya itu mungkin suatu kesulitan. Di sini dia melihat ketaatan Yosua begitu luar biasa. Ketika dia mengenal siapa Allah yang dia percayai. Bapak Ibu, apa yang kita bisa pelajari dari renungan ini? Yang pertama, waktu kita taat, kita harus taat kepada Allah karena kita mengenal Dia dengan baik. Maka kita taat kepada Allah yang penuh kasih, yang menyertai kita, yang menuntun kita pada jalan yang benar. Yang kedua, jangan pernah gentar menghadapi segala macam kesulitan yang ada dalam dunia ini, saudara. Mengapa? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Allah kita mempunyai kekuatan yang melampaui kekuatan apa kesulitan kita hadapi. Itu sebabnya kita jangan pernah gentar. Kita bersyukur punya Allah seperti yang kita sembah. Kita bersyukur kita punya Allah, yaitu Allah Bapa kita. Kita juga bersyukur kalau kita sudah mengenal dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Itu yang senantiasa menguatkan kita, Bapak Ibu dan juga saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kasih-Mu kepada kami. Engkau telah memperkenalkan diri-Mu kepada kami sebagai umat manusia, Tuhan, sehingga kami boleh selamatkan. Terima kasih untuk janji-Mu, anugerah-Mu kepada kami, di mana Engkau senantiasa akan menyertai kami. Itu sebabnya
Di saat kami menghadapi kesulitan dalam hidup ini, begitu banyak tantangan yang kami hadapi, kami belajar Tuhan untuk tidak gentar. Kami belajar untuk bisa melangkah dengan penuh keyakinan Engkau senantiasa bersama-sama kami, karena kami tahu kekuatan-Mu melebihi kekuatan dari kesulitan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.